Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Adik-adik yang saat ini sedang mengambil kuliah metodologi riset atau sedang mengambil tugas akhir, pada kesempatan kali ini saya coba sharing untuk menetapkan kerangka konseptual, parameter, dan variabel dari sebuah konsep penelitian. Nah, konsep penelitian itu sendiri di dalam penelitian, dalam proses penelitian ataupun dalam tugas metodologi riset itu sangat penting ya. Sama pentingnya dengan proposisi ya. Konsep dan proposisi ini merupakan upaya ya untuk menggambarkan suatu peristiwa yang nanti adik-adik akan amati dari sesuatu yang kompleks. Kemudian kalian coba sederhanakan ya, menyederhanakan gambaran dari sebuah fenomena atau dari kasus yang nanti kalian akan teliti. Konsep itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau mendefinisikan sebuah fenomena atau suatu kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dari penelitian yang akan kalian lakukan. Konsep dapat berupa konsep yang jelas ya, bendanya jelas ya, misalkan konsep tentang jalan, konsep tentang perumahan ya, konsep tentang yang namanya urban landscape ya, atau konsep-konsep yang lainnya ya, atau bisa juga konsep itu dapat menjadi sesuatu yang abstrak, misalkan tentang satu keindahan ya, kemudian kebahagiaan, sesuatu yang berkaitan dengan cerdas atau yang lainnya. Nah, konsep ini kenapa penting di dalam penelitian? Karena ini dapat menghubungkan dunia teori dengan dunia empiris yang kalian mau teliti ya, antara sesuatu abstraksi dengan realitas ya, realitas konkret maupun realitas abstrak. Nah, bagaimana cara membangun kerangka konseptual ini? Nah, kerangka konseptual ini yang paling bagus, paling ideal adalah dibangun dan diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif ya, uji teori dari induktif, dari fakta yang ada, kemudian dengan kemampuan inovatif, kreatif kalian, itu kalian mengakhiri dengan menyusun atau membangun sebuah konsep atau ide baru yang nanti disebut dengan sebuah konsep penelitian. Nah, konsep penelitian tadi yang dibangun secara deduktif itu biasanya berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, nanti baru diuji ke kasus-kasus, dan sebaliknya yang dibangun dari induksi itu berangkat dari kasus-kasus menuju abstraksi ke teori umum atau biasanya teori lokal. Nah, pentingnya penyusunan kerangka konseptual ya di dalam penelitian ini untuk menghubungkan, untuk menjelaskan ya tema, ide, topik penelitian yang kalian lakukan ya, ini sebagai landasan nanti dalam proses penelitian. Nah, konsep kerangka konseptual yang baik ini nanti bisa mengarahkan kalian ya, dan memberikan gambaran asumsi mengenai kira-kira parameter atau komponen apa saja nanti yang akan kalian teliti. Kemudian memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai perumusan masalah atau variabel yang akan kalian teliti, memberikan petunjuk ya pada kalian untuk merumuskan masalah, dan nanti mengarahkan ya kalian di dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang nantinya akan atau kalian harus jawab ya pada temuan penelitian ya di bagian akhir, sehingga ada benang merah ya antara permasalahan yang kalian rumuskan dengan jawaban penelitian yang kalian temukan. Nah, ada beberapa pilihan ya di dalam menyusun landasan kerangka penelitian tadi ya, kerangka konseptual penelitian yang sudah saya jelaskan. Bisa berangkat totalitas dari pemikiran deduktif atau pemikiran induktif, atau gabungan keduanya ya, cara berpikir campuran. Yang berpikir deduktif tadi berangkatnya dari hasil kajian teori ya, kemudian konsep parameter yang sudah ada yang dihubungkan dengan permasalahan yang kalian akan teliti.
Kemudian kalau landasan berpikir induktif ini lebih banyak dari membangun teori lokal ya, dengan melakukan literatur review atau kajian terhadap hasil penelitian orang lain yang sudah ada yang terkait dengan masalah dengan tujuan penelitian yang kalian lakukan. Tetapi landasan berpikir induktif ini untuk mahasiswa S1 itu tidak seringkali tidak saya rekomendasikan karena memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian landasan berpikir campuran yang dilakukan dengan merumuskan permasalahan dan menetapkan tujuan penelitian berdasarkan sintesis dari analisis landasan deduktif dan induktif, dan cara berpikir kalian yang kreatif inovatif itu kemudian kalian gabungkan menjadi sebuah kerangka konseptual penelitian yang disusun dari campuran. Di dalam di dalam menyusun kerangka konseptual ini, kalian ya sebagai peneliti itu perlu ya sangat penting sekali untuk memfokuskan topik. Kadang-kadang banyak sekali mahasiswa itu yang masih bingung ya, karena kurang membaca ya, kurang melakukan sintesis dari hasil-hasil penelitian ya, karena masih dapat beberapa contekan ya, beberapa template ya, pengennya meneliti ini tetapi tidak dibekali keinginan tadi ya, kesukaan tadi, tidak bekali dengan banyak membaca ya. Jadi kalau saya selalu sarankan, kalau kalian interest terhadap subtopik penelitian itu, kemudian lanjutkan dengan mencari bacaan ya, baik itu jurnal, baik itu buku ya, terkait dengan topik-topik yang nanti akan kalian teliti, sehingga nanti pada langkah-langkah penyusunan konsepsi parameter variabel ya, kalian tidak kesulitan di dalam mendefinisikan judul ya, di dalam arti memahami objek, lingkup, kedalaman materi yang kalian akan teliti ya, karena di dalam mendefinisikan judul atau memahami objek ini ya, akan sangat disarankan kalian sebagai peneliti itu berangkat dari hasil tinjauan pustaka. Jangan berangkat dari asumsi ya, diri yang masih sempit ya. Lebih baik kalian berangkat dari tinjauan pustaka ya, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang kalian akan teliti. Kemudian step kedua, kenali poin-poin kata-kata kunci yang penting dalam rangkaian kata tema atau judul penelitian kalian itu, guna memudahkan logika berpikir dan menjelaskan permasalahan yang akan kalian teliti. Definisikan poin-poin kunci dalam rangkaian tadi menjadi satu kalimat ya, kembangkan hubungan antar poin, antar konsep ya, atau yang disebut dengan proposisi ya, untuk mempermudah pemahaman ya bagi kalian yang menulis ya, dengan orang lain yang baca. Orang lain yang baca yang pertama ini adalah pembimbing kalian, sehingga ya ketika kalian pengen melakukan interest ya untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan objek A, pembimbing kalian itu juga akan memahami ya objek yang kalian penelitian itu adalah A ya, sehingga di situ nanti akan memudahkan. Nah, kemudian step kedua itu memudahkan antara kalian sebagai penulis dengan pembaca berikutnya. Siapa? Adalah penguji kalian. Ketika ada kesamaan pemikiran ya antara pembimbing ya, penguji dengan kalian yang menulis, itu akan memudahkan nanti di dalam kalian itu melakukan defense atau kalian itu melakukan ujian ya, menjelaskan terkait dengan apa yang kalian teliti dengan orang-orang yang nanti akan membaca, memahami penelitian, hasil penelitian kalian selanjutnya. Kemudian dari situ konsepsi tadi ya, uraikan ya, detailkan lagi ya poin-poinnya itu terkait menjadi parameter, atau kalau bahkan perlu untuk penelitian yang kuantitatif itu ke variabel, indikator, dan value. Nah, jangan sampai kalian itu menyusun ya yang namanya parameter, variabel, indikator dari penelitian yang kemudian kalian susun di dalam pertanyaan penelitian, di dalam penelitian
yang namanya penelitian kualitatif, atau nanti kalian menyusun ke variabel indikator value yang kalian kemudian susun di dalam kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Itu kalian bikin sendiri lepas dari hasil kajian teori, sehingga nanti apa impactnya ketika kalian diuji itu antara tadi rumusan permasalahan, tujuan penelitian, konsepsi yang kalian bikin ya, kemudian dari hasil yang kalian dapat ya dari kuesioner di lapangan itu akan berbeda jauh, dan itu akan menyulitkan kalian karena kalian harus mengulang lagi penelitian ya. Perlu diingat, daftar pertanyaan kuesioner itu disusun dari hasil kajian teori yang kalian sudah rangkai di dalam konsepsi penelitian tadi ya, jangan sampai lepas. Nah, ini kebanyakan yang terjadi di dalam penelitian. Nah, nanti ketika kalian mengambil penelitian yang deduktif, kualitatif, parameter dan variabel, maaf ya, terutama di parameter ya, yang kalian uraikan dari konsep penelitian ini nanti yang kalian uji ya di lapangan. Kalian cari hasil kajian teori ini, kemudian kalian cek, kalian verifikasi, komparasikan dengan data empiris di lapangan. Atau kalau kalian ya mau meneliti yang dari beberapa dokumen dengan intertek, parameter itu tadi kalian analisis, kalian verifikasikan, komparasikan itu dengan beberapa teks dokumen yang ada. Pilih salah satu ya, jangan dua-duanya ya. Kalian verifikasikan dengan empiris di lapangan, atau kalian lakukan konten analisis dengan yang namanya menguji dokumen-dokumen yang ada di hasil temuan untuk survei sekunder. Kemudian ketika kalian memilih yang kualitatif ya, kalian itu bisa melakukan dengan analisis statistik ya. Kalian bisa pilih di jalur yang positivistik untuk uji hipotesis, atau kalian yang lakukan dengan kuantitatif rasionalistik dengan interpretasi hasil olah data ya. Nah, jangan lupa ya tadi parameter, variabel, value indikator ya. Ini yang kalian gunakan untuk menyusun kuesioner kalian ya, untuk mencari data di lapangan yang nanti kalian akan uji ya, akan analisis secara statistik. Nah, ini adalah beberapa kesalahan yang paling banyak ditemui oleh mahasiswa ya, sehingga mahasiswa itu takut dengan yang namanya kuliah metodologi riset, takut dengan TA, sehingga yang harusnya menjadi sesuatu yang gampang, yang bisa diselesaikan dalam 1 semester, bisa menjadi 2 semester, menjadi 3 semester, atau menjadi 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan lebih ya, karena di pikiran mahasiswa itu sudah sulit duluan. Sulit ini karena apa? Kalian sudah terpaku dengan contekan ya, sementara kalian tidak memahami contekan kalian, kalian ajukan ke penguji, maaf ya, ajukan ke pembimbing ya. Pembimbing kalian juga belum paham dengan maksud kalian ya. Makanya nanti saya sarankan ya, ketika kalian melakukan yang namanya proses penelitian, baik di dalam menyusun proposal ya, mau menyusun TA ya, kajian teori itu jangan sampai ya, karena kajian teori itu adalah awal ya, awal kalian menyusun segalanya di dalam penelitian yang bersifat deduktif. Jangan hanya dicomot-comot ya, karena kemudahan teknologi sekarang itu kalian bisa mendapatkan e-book ya, e-jurnal ya, kemudian kalian hanya copy paste ya. Kalian lupa merangkai tadi, kalian lupa menyusun menjadi konsep yang ideal yang kalian ingin, konsep yang baik ya, kalian ingin teliti ya, tanpa kalian melakukan review ya. Kemudian kalian bikin ya yang namanya ringkasan teori. Tiap teori ini diringkas, disusun parameter variabelnya. Teori B diringkas, susun parameter variabelnya ya. Kalian lupa melakukan proposisi merangkai tadi, menghubungkan, kemudian kalian susun kembali dengan kreativitas kalian ya, kemudian inovasi kalian itu menjadi sesuatu yang baru, karena ini ada nilai novelty-nya di sini.
Kalau kalian itu melakukan itu ya, kalian sudah tidak usah takut melakukan plagiasi lagi, karena apapun yang kalian susun itu kalian sudah lakukan parafrase, literatur reviewnya, parameter variabelnya kalian susun lagi dari hasil melakukan proposisi tadi ya. Nah, yang paling parah sekali itu ya ketika mahasiswa itu hanya mengikuti template contekan kemudian diganti lokusnya. Misalkan judul penelitian A itu kasusnya di Kabupaten A, kemudian dipindah ke Kabupaten B, dari kawasan A dipindah ke kawasan B ya. Ingat ya, tiap lokus, tiap tempat itu tuh unik ya, berbeda ya. Jadi nanti lokus itu bisa merubah fokus penelitian. Makanya jangan sampai ya mahasiswa itu karena pengen cepat lulus, pengen mudah, itu kemudian kalian menciptakan kesulitan sendiri dengan mengcopy hasil penelitian orang ya, kemudian kalian pindah tempatkan ya. Ini nanti ya akan ke depan itu akan mempengaruhi kalian ya, mempengaruhi kalian karena pengen cepat lulus ya, tetapi nanti akan ke belakangnya akan mempersulit kalian sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ingat di dalam penelitian S1 ya, kalian itu hanya menguji teori itu dengan fakta empiris ya. Jangan sampai kalian itu hal-hal yang mudah itu kalian persulit dengan ketidaktahuan ya, yang kalian ciptakan sendiri karena ketidakmauan untuk membaca. Kurang dan salahnya saya mohon maaf ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya ya, seri metodologi riset dari channel Planologiku Ilmu ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.